semuanya, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana menilai kondisi, keuangan dan strategi sebuah perusahaan melalui beberapa alat analisis, yaitu balance sheet atau neraca, laporan laba rugi, analisis perbandingan, net working capital, analisis rasio, serta analisis SWOT. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, balance sheet neraca dan perhitungan laba rugi. Balance sheet neraca adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pada suatu tanggal tertentu, neraca terdiri dari aset harta, semua yang dimiliki perusahaan dan bernilai uang, contoh kas, piutang, persediaan, mesin, kendaraan, liabilitas, kewajiban, semua utang atau beban yang harus dibayar perusahaan, contoh utang dagang, utang bank, gaji terutang, ekuitas hak pemilik perusahaan setelah dikurangi semua utang. Rumus neraca adalah aset liabilitas tambah ekuitas neraca digunakan untuk melihat apakah perusahaan mampu membayar kewajibannya dan bagaimana struktur pendanaan. Perusahaan lebih banyak modal sendiri atau utang. Perhitungan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan selama satu periode, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Laporan ini berisi pendapatan penjualan, biaya atau beban laba atau rugi. Jika pendapatan lebih tinggi daripada biaya, perusahaan mendapat laba. Jika biaya lebih besar, perusahaan mengalami rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk melihat efisiensi usaha, apakah perusahaan benar-benar menguntungkan. Kedua, analisis perbandingan. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan periode sekarang dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri. Tujuannya mengetahui tren naik atau turunnya pendapatan, melihat apakah biaya operasional semakin efisien atau justru meningkat, menilai apakah perusahaan membaik atau memburuk dari waktu ke waktu. Dengan perbandingan, kita bisa melihat perubahan signifikan yang butuh perhatian. Misalnya, penurunan laba atau peningkatan biaya yang terlalu besar. Ketiga, analisis net working capital modal kerja bersih. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja bersih aset lancar, liabilitas lancar, aset lancar, kas, piutang, persediaan, liabilitas lancar, utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Penjelasannya, jika hasil positif, perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, membeli bahan baku, membayar gaji, dan lain-lain. Jika hasil negatif, perusahaan berpotensi mengalami masalah likuiditas, kekurangan uang untuk aktivitas harian. Analisis ini sangat penting untuk menilai apakah perusahaan sehat secara jangka pendek. Keempat, analisis rasio, financial ratio analysis. Analisis rasio digunakan untuk menilai kondisi keuangan secara lebih detail. 4 jenis rasio utama. A. Rasio likuiditas. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Contoh, current ratio, quick ratio. B. Rasio solvabilitas. Menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang. Contoh, debt to equity ratio, debt to asset ratio. C. Rasio profitabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contoh, net profit margin, return on assets, return on equity. D. Rasio aktivitas. Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Contoh, perputaran persediaan, perputaran piutang. Melalui analisis rasio dapat dilihat apakah perusahaan efisien, menguntungkan, dan stabil. Kelima, analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk melihat situasi perusahaan secara strategis, baik dari dalam maupun luar. Strength, kekuatan, hal positif yang dimiliki perusahaan. Contoh, kualitas produk bagus, tenaga kerja ahli, teknologi modern. Weakness, kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan. Contoh, modal terbatas, pemasaran kurang efektif, biaya tinggi. Opportunity, peluang, peluang yang berasal dari luar. Contoh, tren pasar meningkat, dukungan pemerintah, permintaan
perusahaan naik, tinggi threat ancaman dari luar perusahaan contoh, banyak pesaing baru, harga bahan baku naik, perubahan regulasi. Analisis SWOT membantu perusahaan menentukan strategi terbaik, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, memperbaiki kelemahan, mengantisipasi ancaman.